Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Zaira, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Simbang, SPD, MMPD, dalam rangka menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Ira. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik saja Bu. Mohon izin Bapak, Ya, kali ini silakan. saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Kolpajun 2 ini, dan pastinya pengalaman Bapak nanti akan menjadi inspirasi bagi saya bagaimana saya dapat mengambil keputusan. Ya, silakan Bu. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bu Ira. Untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu Ira. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua buah hal yang satu benar, yang satu salah. Itu menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dilema etika. Berarti Bapak selama ini mengidentifikasi kasus melalui melihat mengidentifikasi kasusnya melalui apakah kasus itu masuk di dilema etika atau bujukan moral. Ya. Terus selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Alhamdulillah Bu. Sebelum kami mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Berarti Bapak tidak langsung mengambil keputusan, tapi melalui musyawarah. Iya betul. Jadi melalui musyawarah itulah kita akan menemukan suatu hal yang paling baik. Pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Jadi langkah pertama yang saya ambil adalah dengan mengambil atau memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahannya atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti selama ini Bapak tidak berat sebelah Bapak? Oh tidak, jangan, tidak boleh. Ketika Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak memanggil kedua belah pihak Ya, seperti itu. agar tidak merugikan kedua belah pihak itu. Selama ini Bapak menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Baik, yang kami lakukan adalah dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan, agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara. Pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Ira, jadi kami melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima
oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak tersebut. Berarti dalam hal ini ketika Bapak mengambil suatu keputusan, Bapak mengambil jalan musyawarah. Ya, jadi musyawarah. Pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu, selama saya menjadi kepala SD Negeri Kolpajun II, alhamdulillah tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan? Ya, tentu saja punya Bu. Karena saya sebagai kepala sekolah SD Negeri Kolpajun II, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan pendidik sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Jadi ketika ada suatu masalah, Bapak langsung menyelesaikan agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan. Ya, dia tidak berkepanjangan, jadi pada hari itu juga kami selesaikan dengan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan dengan pihak guru, bahkan komite sekolah ataupun pihak-pihak yang terkait. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi setiap permasalahan yang ada itu selalu saya bawa di IRA dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini. Berarti secara tidak langsung dimusyawarahkan begitu. Iya, betul, kami musyawarahkan dengan semua pihak. Dan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Alhamdulillah, sebagai pemimpin di sekolah SD Negeri Kolpajun II ini kira dalam pengambilan keputusan apapun harus kami berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atau setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada kita bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Berarti intinya dari pengambilan keputusan ini perlu dilaksanakan yang namanya musyawarah. Iya, betul. Jadi dengan musyawarah itulah kita akan menentukan solusi yang terbaik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya Bapak. Ya, terima kasih juga. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk saya dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu Bapak. Cukup sekian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Simba. Semoga wawancara hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirah Zahirah SPD, JGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Galurambat Kota 1 Pamekasan, Bapak Muhammad Taufik Hidayat SPD. Dalam rangka menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Bapak ini? Alhamdulillah sehat. Saya mohon izin Bapak, saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Barkot 1. Ya. Dan pastinya pengalaman Bapak akan menjadi inspirasi untuk saya bagaimana nanti saya mengambil keputusan di sekolah saya. Lanjut ke pertanyaan Pak ya. Boleh silakan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan? Nah, terima kasih. Mungkin perlu diketahui kalau dilema etika itu artinya ada dua hal masalah yang kedua-duanya baik. Itu sehingga itu menimbulkan dilema. Jadi kita harus bisa memilah mana keputusan yang terbaik. Kemudian ada rujukan moral, itu rujukan moral itu sudah jelas, artinya ada dua hal masalah yang mungkin satu benar, satunya salah. Jadi kalau seperti itu memang lebih mudah kita dalam untuk mengidentifikasi. Ya, identifikasi yang langkah-langkah yang saya ambil biasanya, yaitu pertama adalah mencari akar masalah. Jadi apa permasalahan yang menimbulkan dilema itu? Artinya kita harus bijak dalam mengambil keputusan sehingga dua pilihan yang sama-sama baik ini dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian dapat diterima oleh semua pihak. Setelah kita menentukan akar masalah, yang jelas kita harus melihat keputusan itu akan melibatkan siapa saja. Jadi siapa saja yang terlibat dalam keputusan itu perlu kita cari tahu agar semua orang yang terlibat di dalamnya itu bisa menerima keputusan. Kemudian yang ketiga, yang jelas dalam pengambilan keputusan kita tidak lepas dari jalan musyawarah. Itu untuk memberikan kepuasan kepada semua pihak dan menjadi satu tanggung jawab nanti keputusan. Berarti di sini Bapak ketika mengidentifikasi kasus berarti Bapak melakukan musyawarah dengan warga sekolah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Yang paling efektif memang dengan jalan musyawarah. Jalan musyawarah itu adanya dialog dari dialog dua arah. Jadi kita tampung apa permasalahannya, apa akar masalahnya, kemudian kita cari solusi pada musyawarah itu, pada rapat guru itu, sehingga semua keputusannya itu nanti dapat diterima oleh semua pihak. Berarti dengan musyawarah mendapatkan jawaban yang terbaik. Ya. Terus selama ini adakah tantangan ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Kalau tantangan jelas ada ya, jelas ada. Karena kita semua ini yang kita bergaul dalam masyarakat sosial, tidak mungkin pikirannya satu. Jadi pikiran orang berbeda-beda, karakter orang berbeda-beda.
tantangan sebenarnya bagaimana kita menyatukan persepsi, menyatukan tujuan yang akan kita hasilkan. Jadi memang nantinya harus dengan jalan dialog untuk mempertemukan kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang menjadi penghambat. Tapi harus saling mengerti. Betul. Misalnya Bapak ada sebuah masalah, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut saat itu juga, atau menyusun jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus? Kalau penyelesaian kasus itu mungkin tergantung dari kasusnya sendiri. Jadi kalau kasus-kasus seperti insidentif yang perlu diselesaikan cepat pada hari itu juga atau secepatnya, ya kita selesaikan. Jadi kalaupun memang itu urgent, itu langsung diselesaikan. Tetapi untuk masalah-masalah yang sekiranya itu sudah ada jadwal, ada terjadwal, dan itu bisa tidak terburu-buru, maka biasanya saya akan menjadwalkan adanya rapat atau nanti kita mengadakan pertemuan rutin, misalnya untuk alat pembelajaran itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Jadi jika kasusnya termasuk kasus yang urgent, Ya. Bapak langsung mengatasi pada saat itu juga, Ya. ya, agar permasalahannya tidak panjang-panjang. Ya, betul. Terus pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etik? Pihak-pihak yang membantu cukup banyak ya. Yang pertama mungkin dari lingkungan sekolah. Dari lingkungan sekolah itu dengan guru senior ataupun semua guru itu merupakan pihak yang mempermudah, karena dengan begitu kita langsung bisa memutuskan, kita bisa langsung membentuk musyawarah dengan para guru. Kemudian saya juga punya atasan di sekolah, itu ada pengawas sekolah, kemudian ada juga kowil, kemudian juga ada dinas pendidikan. Jadi jika ada hal-hal yang kita sudah buntu, tidak bisa mendapat jalan yang terbaik, maka saya sering mengkonsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait, terutama ya dengan atasan saya. Berarti ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak berkolaborasi dengan warga sekitar yang ada di sini. Ya. Pertanyaan yang terakhir ini Pak. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak alami sama ini, khususnya kasus dilema etika? Memang dalam menangani kasus dilema etika ataupun rujukan moral itu memang tidak lepas dari adanya musyawarah. Artinya segala sesuatu, segala masalah itu pasti akan terselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi tidak bisa kita serta-merta mengambil keputusan sendiri, karena kita ini masih berada di lingkungan sosial. Artinya di lembaga manapun, di organisasi manapun, ya penyelesaian terbaik ya adalah musyawarah. Jadi tidak lepas dari jalan musyawarah, konsultasi dengan beberapa pihak,